يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamul Muhammadiyah, halaman 5, hadis yang ke-18. Wa bihi ilaihi qala hadatsana qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa'dilu baina awladikum, rawahu Nu'man. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa'dilu baina awladikum, dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Jangan membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain dalam urusan pemberian. Karena perintah Nabi, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah di antara anak-anak. Apabila anak itu memiliki sifat yang malu, maka tanda anak itu akan menjadi anak yang cerdas. Kalau anak itu kurang rasa malunya, maka latih mereka untuk memiliki sifat malu. Al-Habib Uthman bin Yahya dalam kitabnya Perhiasan Bagus, beliau menjelaskan, innal awlada idza khuliqa ra'suhu min ba'dil wiladah arba'ina arbi'ah yakunu aliman. Anak yang apabila dari mulai terlahirkan lalu dicukur rambut kepalanya sampai 40 kali rebok, setiap rebok dicukur rambutnya, setiap rebok dicukur rambutnya sampai 40 kali rebok, maka anak itu akan menjadi anak yang alim. Innal walada sahibar ra'sil kabir yakunu aliman. Anak yang memiliki kepala berukuran besar, maka tanda anak itu akan menjadi anak yang alim.
waduh bagaimana anak saya kepalanya udah peyang ini. Maka setiap hari Rabu dicukur rambut kepalanya sampai 40 kali Rabu. Yakunu aliman, maka anak itu akan menjadi anak yang alim. Rawahun Nu'man. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah dengan firasatnya seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Sayyidina Umar kebiasaannya sehabis sholat subuh itu bagiin korma, mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Pada suatu pagi Sayyidina Ali sholat subuh hampir kesiangan. Yang menyebabkannya hampir kesiangan tidak lain adalah beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah memberikan hormat kepada setiap orang yang sholat dalam mimpi, sampai di tangannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makan satu korma ketagihan, dia kurang, lalu berkata, zidni tamratan ukhra ya Rasulullah, saya minta satu korma lagi dong ya Rasulullah. Ketika mau akan diberikan satu lagi, adzan subuh berkumandang, gak jadi dapat dua korma. Bergegas tuh menuju masjid. Ternyata yang menjadi imam adalah Sayyidina Umar. Selesai sholat, Sayyidina Umar bagi-bagiin korma sampai di tangannya Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali makan pagi-pagi korma, nikmat, rasa kurang. Zidni tamratan ukhra ya Umar, wahai Umar, saya minta satu korma lagi dong. Apa kata Umar? Laukana Rasulullah zidnaka la zidnaka ya Ali. Seandainya Rasulullah tadi memberikanmu dua kurma, niscaya aku akan tambahkan untukmu satu korma lagi wahai Ali. Jadi Ali bengong. Kenapa bengong? Antara ru'ya ya Umar, apakah kamu bisa melihat mimpi orang wahai Umar? Maka Umar berkata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat seorang mukmin, karena firasat seorang mukmin itu dia dapat melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahut Tirmidzi. Ittaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doanya orang yang dizolimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada antara dia dengan doa itu penghalang-penghalang. Dosa itu kan ada dua macam. Ada dosa yang namanya haqqullah, ada yang dosa namanya hakul adami. Jadi dosa terbagi dua, ada haqqullah, ada hakul adami. Dosa yang hubungannya kepada Allah itu namanya haqqullah. Kalau dosa yang hubungannya kepada sesama manusia namanya hakul adami. Hakul adami asyaddu min haqqillah. Dosa yang hubungannya kepada manusia
itu lebih berat dibandingkan dengan dosa yang hubungannya kepada Allah. Kalau dosa yang hubungannya kepada Allah, dia taubat selesai, Allah ampuni. Tapi kalau dosa yang hubungannya kepada sesama manusia, taubat aja nggak cukup, maka dia harus minta keridhaan dari orang yang pernah dia zolimin, baru Allah ampuni. Sehingga kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hati dengan doa orang yang dizolimi, karena sesungguhnya doanya itu nggak ada penghalang. Artinya nggak ada penghalang, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi tentang tafsir surah An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ditiupkan sangkakala dan datanglah kalian secara berbondong-bondong. Kata Sayyidina Mu'ad, ya Rasul, makna tafsir ayat itu apa? Maka ditanya begitu, apa jawab Nabi? Ya Mu'ad, qad sa'alta an syai'in 'azim. Engkau bertanya, wahai Mu'ad, tentang perkara yang begitu luar biasa. Lalu Nabi terdiam, menunduk dan bercucuran air matanya. Tsumma arsala ainaihi syarifataini bil buka. Sebelum Nabi melanjutkan pembicaraannya, Nabi menangis sejadi-jadinya. Sahabat semua bingung, apalagi yang nanya Mu'ad, ini gara-gara gua ini Nabi nangis. Kata Nabi, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala, lalu datanglah kalian secara berbondong-bondong. Artinya pada hari kiamat ada 10 kelompok manusia dari umatku, kata Nabi. Mereka akan dirubah wujud mereka bukan seperti wujud manusia biasa, dan mereka dipisahkan dari kelompok manusia-manusia yang lain karena wujud mereka telah berubah menjadi wujud yang lain, bukan seperti wujud manusia. Siapa mereka? Yang pertama, kata Nabi, faminhum ala suratil qiradah. Ada yang dibangkitkan pada hari kiamat, wujud mereka seperti wujud seekor monyet. Siapa mereka ya Rasulullah? Fal qattab bainan nas. Mereka adalah manusia yang suka mengadu domba sesama manusia. Mereka adalah manusia yang hidupnya gemar bermusuhan. Mereka adalah manusia yang hidupnya senang berantem. Yang kedua, wa ba'duhum ala suratil khanazir. Ada juga manusia yang bangkit pada hari kiamat, wujud mereka seperti wujud babi. Siapa mereka? Fa'akalatus suhti wal kasbil haram. Mereka adalah manusia-manusia yang suka makan makanan yang haram, suka minum minuman yang haram, suka memakan dari hasil usaha yang haram. Yang ketiga, wa ba'duhum munakkasuna bi arjulihim wa aydihim wa wujuhuhum yushabuna 'alaiha.
Ada juga manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan jungkir balik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Siapa mereka ya Rasulullah? Fa'akalatul riba. Mereka adalah orang yang makan hasil usaha riba. Yang kelima, wa ba'duhum umyun yataraddadun. Ada juga manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Siapa mereka ya Rasulullah? Faman yajulu fil hukmi. Mereka adalah orang-orang yang suka mempermainkan hukum, suka berbuat zalim dengan urusan hukum, suka jual beli dengan urusan hukum. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, mempermainkan hukum karena menerima dari uang sogokan-sogokan. Yang keenam, wa ba'duhum summun bukmun la ya'kilun. Ada juga manusia yang bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bisu dan tuli. Siapa mereka? Fahumul ladina ya'jibuna bi'amalihim. Mereka adalah orang yang ujub dengan amal ibadahnya, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih sempurna dari orang lain, merasa diri lebih suci, merasa diri lebih banyak ibadahnya dari orang lain, ujub dengan amal ibadahnya. Yang keenam, wa ba'duhum yamdabuna alsinatahum mutadalliyatin ala sudurihim. Ada manusia yang bangkit pada hari kiamat, lidah mereka terjulur-julur sampai dadanya, lalu mereka menggunting-gunting lidahnya sendiri. Siapa mereka ya Rasulullah? Wal ulama wal qassas alladzina yukhalifu qauluhum bi a'malihim. Yaitu para ulama-ulama, penceramah-penceramah yang mereka berbeda antara ucapan dengan perbuatannya. Mereka mengajarkan manusia perintah-perintah Allah, tapi mereka ninggalin. Mereka mengajarkan manusia untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, justru mereka kerjain. Yang ketujuh, wa ba'dahu wa ba'duhu muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Ada juga nanti manusia yang bangkit pada hari kiamat, tangan mereka terpotong, kaki mereka terpotong. Gak punya tangan, gak punya kaki. Siapa mereka ya Rasulullah? Falladina yu'dunal jiran. Mereka adalah orang yang suka menyakiti tetangganya. Tetangga gak nyaman dengan ucapannya yang selalu nyakitin hati. Tetangga gak demen dengan perbuatannya yang selalu nyakitin hati. Yang kedelapan, wa ba'duhum musallabuna ala juzu'in minan nar. Ada juga manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat, mereka diikat di dahan-dahan pohon api neraka, disalib di dahan-dahan pohon api neraka. Tangannya diikat, kakinya diikat, lalu dilemparin ke neraka. Siapa mereka ya Rasulullah? Falladina asfasu'atu bin nas ila sultan. Mereka adalah orang yang dalam kehidupan dunianya suka mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Kalau sama aib orang, demen banget ceritain. Kalau apa kekurangan orang, demen banget dibongkar-bongkar. Ibaratnya semut di ujung lautan kelihatan jelas.
tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Artinya kadang manusia itu lebih tangkap dan cepat dalam urusan aib orang lain. Dia nggak sadar dia sendiri juga punya aib. Justru kita diperintahkan untuk menutupi aib orang lain. Kata Nabi, man satara aiba akhihi fid dunya satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan orang lain dalam kehidupan dunia, maka Allah akan menutupi aibnya, dosa-dosanya pada hari kiamat nanti. Jadi kita itu dipandang baik bukan karena kita orang baik. Kita dipandang baik bukan karena kita banyak berbuat baik. Kita dipandang baik semata-mata karena Allah yang nutupin aib kita. Ayo coba kalau main bongkar-bongkaran aib, maka pasti yang pertama kali meninggalkan kita istri kita, karena dialah orang yang paling dekat dengan kita. Pasti akan meninggalkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui aib dosa kita, namun kita ditungguin nama Allah kapan kembalinya. Qarun itu saudara sepupu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia ditenggelamkan ke dasar bumi itu beserta harta-hartanya, dia teriak-teriak, Musa tolongin. Ditarik oleh bumi sampai ke betisnya. Panggil-panggil lagi, Musa tolongin. Ditarik lagi sampai sepusarnya. Ya Musa tolongin. Ditarik lagi sampai selehernya. Terakhir dia manggil-manggil, ya Musa tolongin, kita kan sepupuan ini. Nabi Musa tidak menoleh sedikit pun. Lalu ditenggelamkan ke dasar bumi beserta hartanya. Binasalah si Qarun. Setelah Qarun mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, innahu istaghatha bika arba'a marratin falam taguthu wa izzati wa jalali law istaghatha bi marratan wahidatan la aguthtu. Wahai Musa, itu saudaramu itu Qarun, sepupumu itu Qarun, manggil-manggil kamu, minta tolong kepadamu sebanyak 4 kali. Kenapa kau tidak tolong? Kata Allah, seandainya Qarun dalam masa-masa itu memanggil-manggil namaku, menyebut-nyebut namaku sekali saja, niscaya aku akan menolongnya, niscaya aku akan menyelamatkannya. Begitu juga Fir'aun, lagi cengap-cengap mau mati di Laut Merah, dipanggil-panggil, Jibril, tolong Jibril, Jibril, tolong Jibril. Berapa kali manggil Jibril? 70 kali. Akhirnya binasalah Fir'aun ke dasar lautan. Maka setelah Fir'aun mati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Jibril, innahu istaghatha bika sab'ina marratan falam taguthu wa izzati wa jalali law istaghatha bi marratan wahidatan la aguthtu. Wahai Jibril, kata Allah, itu Fir'aun minta tolong kepadamu, manggil-manggil namamu sebanyak 70 kali. Kenapa gak ditolongin? Kata Allah begitu. Seandainya Fir'aun itu menyebut namaku sekali saja, seandainya Fir'aun minta tolong kepadaku sekali saja, niscaya aku akan menyelamatkannya, niscaya aku akan menolongnya. Begitu kata Allah. Hadihi rahmatullah li ahlil isyan wa tughyan, fa kaifa bi ahli ta'ah wal ihsan. Inilah kasih sayang Allah begitu besar
walaupun kepada pelaku-pelaku dosa dan kemunkaran, yaitu Qarun dan Fir'aun. Kira-kira bagaimana kasih sayang Allah untuk orang yang nyata-nyata sholatnya, untuk orang-orang yang nyata ibadahnya? Maka insya Allah dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Tirmidzi. Tadi baru 8 ya. Nah, baru 8. Yang ke-9, wa ba'duhum asyaddu natnan minal jaifi. Ada juga manusia yang bangkit pada hari kiamat, badan mereka lebih busuk dari bangkai. Siapa mereka ya Rasulullah? Falladina yatamatta'una bisyahawati walladdat yamna'una haqqallah min amwalihim. Mereka adalah manusia-manusia yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka memiliki sifat-sifat yang kikir. Yang ke-10, wa ba'duhum yuksawnal jalaliba sabiqatan min qatran. Ada manusia yang bangkit pada hari kiamat, mereka dipakaikan pakaian-pakaian yang panas dari cairan timah-timah dan besi-besi. Siapa mereka ya Rasulullah? Fa ahlul kibri wal khuyala'i wal fakhri. Mereka adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunianya memiliki sifat sombong dan congkak. Nah, itu 10 kelompok umat manusia yang bangkit pada hari kiamat, yang wujud mereka dirubah. Na'udzubillah min. Yang ke-21, ittaqil maharima. Tinggalkanlah perkara-perkara yang haram. Takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang ahli ibadah. Warda bima qasamallahu laka, dan ridholah dengan rezeki yang Allah telah menetapkannya untukmu. Takun agnan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mukminan, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika, dan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Wala tukfirid dhahika, dan janganlah kamu banyak tertawa. Wala tukfirid dhahika, dan janganlah kamu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Tumitul qalba, hati menjadi mati dengan sebab banyak tertawa-tawa. Tertawa bagaimana? Boleh. Apapun yang gak boleh kalau kelebihan. Kalau berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, itu yang gak boleh. Bahkan dalam kitabut Thaharah, israful ma, berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu, ketika mandi, itu termasuk di antara perkara yang dimakruhkan. Orang itu ketika berwudu tidak boleh melebihi basuhan dari 3 kali.
walaupun dia berwudu menggunakan air lautan. Air lautan kan banyak banget itu. Tapi ketika berwudu tetap hanya 3 kali aja. Karena basuhan pertama namanya al-ghuslatul wajibah, basuhan yang wajib. Basuhan yang kedua namanya al-ghuslatus sunnah, basuhan yang sunnah. Yang ketiga adalah al-ghuslatul wajibah, al-ghuslatul takmilah, basuhan penyempurna. Udah cukup 3. Kalau dia lebihin 4 kali, 5 kali, itu namanya israful ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dalam hadis dikatakan sayati ala ummati zamanun wahum yulahuna bidduai wa toharoti. Akan datang satu zaman menimpa umatku di mana mereka manusia yang hidup di zaman itu suka berlebih-lebihan dalam berdoa, suka berlebih-lebihan dalam bersuci, waktu mandi, waktu berwudu berlebih-lebihan, boros. Lalu berlebih-lebihan dalam berdoa bagaimana? Doa nangis-nangis di hadapan orang banyak. Banyakkah yang begitu? Ya boleh sih boleh, tetapi itu sesuatu yang lebih baik adalah dia menangis seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih baik. Ya kalau bareng-bareng ya nggak apa-apa juga. Tapi yang paling afdol kan ada yang baik, ada yang lebih baik. Kalau dia berdoa bareng-bareng, nangisnya tuh di center sama kamera baru nangis, karena di center sama TV baru nangis. Nah, itu tasonnuh namanya. Dibikin-bikin, dibuat-buat. Boleh apa kagak? Ya boleh, baik. Tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah saat ia seorang diri di sepertiga malam yang akhir mengadukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meneteslah air matanya. Kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah wa ainun ghaddat min maharimillah wa ainun istaharat fisabilillah. Ada mata-mata yang bakal gak nangis pada hari kiamat, karena setiap mata semua bakal nangis pada hari kiamat. Yang pertama, mata yang kagak nangis adalah ainun ghaddat an maharimillah, mata yang tertunduk dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, wa ainun saharat fisabilillah, mata yang digunakan untuk begadang jihadun fisabilillah. Yang ketiga, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang pernah menangis lantaran takut kepada Allah. Nah, ini 3 mata yang gak bakal nangis nanti pada hari kiamat. Artinya pada hari kiamat mereka akan mendapatkan keamanan dan keselamatan. Rawahul Imam Ahmad an Abi Hurairah, wallahu a'lam bishawab. Sudah datang Ustaz Madani ini? Udah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kita lihat lembaran fotokopi yang sudah dibagikan, dibawa pulang gratis. Iya. Mudah-mudahan istrinya di rumah bisa baca. Mudah-mudahan anaknya di rumah bisa baca, dia ngamalin, dapatlah dia ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu taklimil azofiri. Al-awwalu yubda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha, thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha, thumma yukhtamu bi ibhamil yumna, wa hadha indal imamil Ghazali. Atsani yubda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha, thumma ibhamiha, thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha, wa hadha indal imamin Nawawi. Atsalitsu
yubda'u bil yumna ala tartibi khawabis wal yusra ala tartibi al khasab. Hada kulluhu fi asabi'il yadain wa amma asabi'ul rijlain fayubda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra wa yusannu taqlimu yaumal itsnaini wal khamisi wa bukratal jumu'ah wa ghaslu asabihi ba'dahu. Tata cara memotong kuku. Yang pertama, diawali dengan jari telunjuknya yang kanan, terus sampai kepada jari kelingkingnya, lalu jari kelingkingnya yang kiri sampai kepada ibu jarinya, lalu diakhiri dengan ibu jarinya yang kanan. Ini pendapat menurut Al-Imam Al-Ghazali. Tangan kanan dulu, lalu yang pertama dipotong kukunya adalah telunjuk dulu, telunjuk, terus jari tengah, jari manis, kelingking, sisain jempolnya. Kalau udah seperti ini, ke tangan kiri, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, terakhir jempol yang kanan. Ingat apa lagi? Itu cara pertama. Lalu cara yang kedua, diawali dengan jari telunjuknya yang kanan sampai kepada jari kelingkingnya, kemudian ibu jarinya, kemudian dari jari kelingkingnya yang kiri sampai kepada ibu jarinya. Ini pendapat menurut Al-Imam An-Nawawi. Cara yang kedua nih, kanan dulu, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol. Lalu ke tangan kiri nih, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, diawali dengan kelingking yang kanan, lalu jari tengah, kemudian ibu jarinya, lalu jari manis, diakhiri dengan jari telunjuknya. Sedangkan bagian tangan kirinya diawali dengan ibu jarinya, lalu jari tengah, kemudian kelingkingnya, lalu telunjuk, dan diakhiri jari manisnya. Ini semua untuk jari tangan. Ini cara ketiga agak ribet dikit. Tapi kalau kita lihat dengan praktek gampang. Lihat. Jadi dia loncat-loncat. Jadi kelingking. Nah, kelingking, jari tengah, jempol. Lalu jari manis terakhir telunjuk. Ya, ulangin lagi nih. Ngeloncat-loncat, kelingking, jari tengah, jempol, jari manis, telunjuk. Kalau yang kiri sama loncat-loncat, jempol, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Ulangin lagi. Jempol, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Nah, 3 cara ini boleh dia pilih yang mana sesukanya. Cara kedua boleh, cara pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Nah, ini untuk semua jari tangan. Sedangkan untuk jari kaki, maka diawali dari jari kelingking yang kanan mengurut sampai jari kelingkingnya yang kiri. Kalau kaki gampang, tinggal urut aja, kelingking, terus
urut dia. Kelingking ketemu kelingking. Kalau jari kaki, urut begini. Gampang kalau kaki. Serta disunnahkan memotong kuku di hari Senin, Kamis, atau di pagi hari Jumat, dan mencucinya setelah selesai memotongnya. Maka barang siapa yang memotong kukunya dengan cara seperti ini, ada cara pertama boleh, dua boleh, tiga boleh. Faedahnya adalah man qallama azafirahu mukhalifan lam yara fi ainihi ramadan. Barang siapa yang memotong kuku dengan cara seperti ini, maka seumur hidupnya dia tidak akan terkena penyakit gangguan mata. Lalu bagaimana udah istiqomah motong kuku begini, matanya masih rabun aja? Itu namanya udah takdir. Ya, itu makalah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi ngeduluin agenda mata acara yang sudah terjadwal karena semata-mata mengisi kekosongan. Karena Ustadz Walyadi sudah datang, maka acara kita serahkan kepada beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.